Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Sebelum itu kita akan melihat apa saja kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama adalah siswa dapat menunjukkan sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat kartesius. Kedua, siswa dapat menunjukkan koordinat titik asal pada bidang kartesius. Ketiga, siswa dapat memahami letak suatu titik dalam kuadran. Sistem koordinat merupakan suatu cara atau metode untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar atau bidang koordinat. Oke, kita perhatikan bidang koordinat di samping. Bidang datar di samping itu disebut bidang koordinat yang dibentuk oleh dua garis, yaitu garis mendatarnya disebut sumbu X dan garis tegaknya disebut sumbu Y. Pada koordinat kartesius, titik potong sumbu X dan sumbu Y itu disebut titik asal atau titik pusat yang letaknya itu di titik 0,0. Koordinat suatu titik itu ditulis dengan X, Y. Koordinat sumbu X itu disebut absis dan koordinat sumbu Y itu disebut ordinat. Oke, contoh. Perhatikan gambar bidang kartesius berikut. Tentukan koordinat masing-masing titik pada bidang kartesius berikut. Titik A-nya berapa, titik B-nya berapa, titik C-nya berapa, terakhir titik D-nya itu berapa. Titik A kita perhatikan, X-nya itu ada di 2 dan Y-nya ada di 5, berarti titiknya 2,5. Titik B, X-nya ada di 4, sedangkan Y-nya ada di negatif 3, berarti titik B 4, negatif 3. Titik C, X-nya ada di negatif 6 dan Y-nya ada di 3, berarti titiknya negatif 6,3. Selanjutnya titik D. Titik D, X-nya ada di negatif 4 dan Y-nya ada di negatif 2, sehingga titiknya adalah negatif 4, negatif 2. Oke, yang terakhir kuadran. Karena dua sumbu bidang koordinat ini saling melintang ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, sehingga membuatnya terbagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Kuadran pertama itu X-nya positif dan Y-nya juga positif, sehingga nanti bentuknya adalah X, Y. Selanjutnya kuadran 2, X-nya negatif dan Y-nya positif, dan bentuknya nanti itu adalah negatif X, Y. Kuadran 3 itu X-nya negatif, Y-nya juga negatif, dan bentuknya negatif X, negatif Y. Kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif, sehingga bentuknya X, negatif Y. Oke, contoh. Titik A 2,3, titik B negatif 3, negatif 4, titik C 2, negatif 5, titik D 1,4. Kita perhatikan. Titik A, X-nya positif, Y-nya positif. Berarti dia terletak
pada kuadran pertama. Titik B, X-nya negatif, Y-nya negatif, sehingga dia terletak, titik B terletak pada kuadran ketiga. Hanya titik C. Titik C, X-nya positif, Y-nya negatif, sehingga titik C terletak di kuadran keempat. Oke, yang terakhir, titik D. Titik D, X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti titik D berada di kuadran kedua. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih.